Nah, Bapak Ibu udah menikmati bacaan. Ada dua yang saya pilih dari eh, Nabil Qureshi. Dia seorang dari kelompok Ahmadiyah, lalu convert menjadi Kristen. Jadi dia memahami juga pikiran-pikiran tradisi Islam, walaupun mungkin ada perbedaan ya dengan Islam yang non-Ahmadiyah. Lalu bacaan kedua dari Abdullah Said ya, dia profesor pengajar studi Islam di Australia. Nah, topik yang ini tentang salah satu hal juga yang menjadi polemik ya antara Kristen dan Islam. Jadi beberapa hal polemik yang lain udah kita diskusikan juga di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Misalnya persoalan Allah Tritunggal muncul juga dalam beberapa ayat, lalu persoalan tahrif ya, kritik terhadap Alkitab itu juga udah muncul dalam diskusi kita yang lalu. Nah, polemik yang satu ini juga cukup ini ya, cukup sering membingungkan buat kalau yang Kristen bertemu dengan yang Islam. Jadi saya pilihkan juga untuk kita pikirkan di sini ya. Walaupun eh, interestingly enough, mungkin bukan tidak ada titik temu ya, seperti juga persoalan-persoalan polemik yang lain ya, jangan-jangan bisa dibicarakan dan didiskusikan gitu ya. Nah, ini kita lihat dulu ya ayat utama yang muncul juga di bukunya Abdullah Said ya yang dibahas di sana ya, beberapa ayat yang menjadi patokan di komunitas Islam. Mungkin yang paling mewarnai adalah dari surah 4 ini ya, An-Nisa ayat 157. Ya, ini ayat yang eh, dengan cukup jelas ya eh, membahasakan pandangan yang tradisional ya terhadap eh, kematian Yesus begitu ya. Di sini kalau kita baca, ini saya ambil dari Quran Web ID ya, jadi terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi di sini bunyinya dan kami, maksudnya Allah ya, hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Ya, jadi ayat ini nuansanya adalah gak mungkinlah orang-orang Yahudi itu ya berhasil membunuh Nabi Tuhan, begitu ya. Dan mereka itu berselisih, ragu-ragu, bingung, begitu ya. Dan sebenarnya yang diserupakan dengan Isa itu yang terbunuh begitu ya. Nah, ini ada tafsir Kemenak juga di bawahnya ya. Cukup pendek ya untuk ayat ini. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka. Jadi fokusnya ayat ini sebenarnya mungkin bukan terutama persoalan kontroversi Yesus disalib atau enggak ya, tetapi ini orang Yahudi dihukum nih ya, dihukumnya kenapa? Karena ucapan mereka. Nah, isi ucapan itulah ya bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah. Ya, jadi sikap mereka itu ya yang udah sesumbar mengaku membunuh Rasul Allah begitu ya. Padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya. Nah, itulah yang dihukum oleh Tuhan ya. Dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa bernama Yudas Iskariot ya. Di ayatnya sendiri nggak ada nama ya. Jadi ini tafsir nih ya. Eh, ada tradisi-tradisi tafsir lain mungkin namanya muncul bukan Yudas ya, tapi yang secara tradisional dan ini juga muncul dalam tafsir Kemenak memang Yudas Iskariot ya, salah seorang dari 12 orang muridnya ya. Nah,
Ini paham yang seperti ini ya, Abdullah Said bilang ini paham substitusi ya, bahwa Yesus tidak disalib melainkan digantikan oleh yang lain begitu ya. Nah, di bukunya Abdullah Said juga ada beberapa ayat lain yang dibahas ya, yang tampaknya menunjukkan kematian Yesus begitu ya. Misalnya ini kalau kita ambil dari sebentar, saya share lagi. Ini dari Al-Imran surah 3 ayat 55 ya. Di sini dibilangnya ini ya, ketika Allah berfirman, "Wahai Isa, aku mengambilmu." Nah, ini I take you begitu ya, aku mengambilmu. Memang biasanya dipahami sebagai eh, ketika Yesus wafat ya, ketika Yesus diambil Tuhan begitu ya, itu maksudnya aku mengambilmu adalah ketika kematian Yesus gitu ya. Dan mengangkatmu. Nah, ini ada tambahannya ya, dan mengangkatmu kepadaku ya. Ya, jadi kalau orang meninggal bisa juga dipahami diangkat kepada Allah ya, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah, tetapi di dalam tafsirnya ya, ayat ini kan memang, jadi sebenarnya Yesus wafat atau tidak begitu ya. Eh, ini juga pakai istilah metafora ya, aku mengambilmu begitu ya. Kalau baca Abdullah Said bilang ya ini bahasa yang biasa juga untuk bicara soal kematian sebenarnya gitu ya. Nah, tapi tafsirnya yang bisa juga muncul adalah yang seperti ini ya. Jadi Allah membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Isa Al-Masih kepadanya. Ya, jadi lebih ke arah diangkat ke surga tanpa melewati kematian gitu. Tafsirnya tampaknya seperti itu ya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir, sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Ya, jadi mungkin kalau digabungkan dengan An-Nisa 157 itu, jadi bayangannya adalah memang ketika mau disalib, mau dibunuh, terus digantikan oleh yang lain. Lalu tafsir tradisional itu bilang Yudas Iskariot ya, Yesus sendiri diangkat kepada Tuhan. Begitu ya. Nah, ini terus di bawahnya tafsirnya lanjut ya. Allah akan mengangkat Nabi Isa kepadanya dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi tampaknya tafsirnya adalah Yesus diangkat eh, kepada Tuhan ya, lalu nanti turun lagi dari langit, habis itu baru wafat. Begitu ya. Kalimat tafsir ini tampaknya begitu ya, tapi teks aslinya ini memang penuh dengan kemungkinan tafsir ya, karena teksnya cuma bilang begitu ya, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang kafir, begitu ya. Nah, ini gimana memaknainya begitu ya, karena di sini nggak begitu jelas, maka tampaknya yang menjadi acuan utama itu yang Anisa ini ya, Anisa 157 yang tampaknya lebih memperinci ya proses apa eh, atau klaim dari orang-orang Yahudi yang mengklaim membunuh Yesus. Sebenarnya juga bukan kejadian penyalipannya yang dikatakan di sini ya, melainkan klaim orang-orang Yahudi itu yang bilang udah membunuh Yesus. Lalu itu yang dibantah oleh ayat ini dan dibilang orang-orang Yahudi yang mengklaim itu mendapatkan hukuman hukuman Tuhan, begitu ya. Nah, tapi ayat ini tampaknya dianggap oleh komunitas Islam lebih jelas ya, sehingga ayat ini yang menjadi semacam cahaya utama untuk menafsir ayat-ayat yang lain, begitu ya. Walaupun ayat-ayat yang lain tampaknya membuka kemungkinan bahwa Yesus itu wafat, ya. Nah, terus kita lihat lagi ya ayat yang lain juga yang dikutip juga oleh Abdullah Said itu dari surah Maryam ayat ke-19 ya. Nah, oh, surah Maryam ini ayat ke-33 ya. Surah 19 ayat ke-33.
Nah, bunyinya adalah dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku. Ya, ini maksudnya Yesus yang bicara ya. Pada hari kelahiranku, pada hari wafatku ya. Jadi pada hari kematian Yesus dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ya, jadi ayat ini kalau dibaca begitu saja ya, ini bisa cocok sama cerita kekristenan ya, bahwa Yesus lahir, Yesus mati, dan Yesus dibangkitkan hidup kembali. Begitu ya. Ini cerita kematian dan kebangkitan begitu ya. Nah, tapi tentu kalau ayat acuan utamanya yang dari Anisa 157, ayat ini bisa dilihat juga dalam apa keterangan ayat Anisa itu ya. Jadi kalau kita lihat tafsir Kemenak ya, selanjutnya Isa berdoa, semoga kesejahteraan dan keselamatan dilimpahkan kepadanya pada 3 peristiwa, yaitu pada hari ia dilahirkan, pada hari ia wafat, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali pada hari kiamat. Jadi dibangkitkan hidup kembali itu hari kiamat itu, bukan kebangkitan setelah penyalipan. Begitu ya. Dan di dalam paham eskatologinya, baik yang umat Muslim maupun umat Kristen percaya pada hari akhir itu nanti orang-orang akan dibangkitkan, begitu ya, terjadi kebangkitan. Lalu nanti ada yang masuk ke surga, ada yang masuk kepada hukuman kekal, begitu ya. Jadi ayat ini menafsirkannya seperti itu, ya. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi mudarat kepadanya dalam 3 peristiwa ini, yang merupakan peristiwa paling sulit dan kritis bagi setiap hamba Allah yang hidup di dunia. Ya, lalu orang-orang Yahudi dan Nasrani mengingkari bahwa Yesus pernah bicara ketika masih bayi dan masih dalam gendongan. Nah, ini interesting karena ini ada ayat Qur'annya juga ya. Eh, Kalau Bapak Ibu baca Nabil Qureshi ya, dia menunjukkan bahwa kisah ini bahwa Yesus berbicara waktu bayi itu munculnya dalam eh, The Infancy Gospel of Thomas. Ya, itu sebenarnya kitab apokrifa ya, tidak masuk dalam kitab kanon Kristen. Kalau kita lihat di keterangan di Wikipedia ya, itu adalah tulisan The Infancy Gospel of Thomas. Paling tidak dari informasi di Wikipedia ini abad kedua ya. Dan kitab ini kenapa ditolak ya oleh kanon Kristen? Karena punya nuansa gnostik ini ya, dan ini dikritisi ya oleh Bapak Gereja mula-mula seperti Irenaeus ya. Pikiran-pikiran gnostik itu dikritisi dan dinyatakan sesat ya oleh komunitas orang Kristen mula-mula ya, termasuk bapak-bapak gereja, eh, salah satunya Irenaeus ya. Lalu ya, ini ada informasi ya. Proto-Orthodox Christians regarded the infancy gospel of Thomas as inauthentic and heretical. Ya, jadi infancy gospel of Thomas dianggap sesat dan dianggap tidak otentik begitu ya. Eusebius ini menolak ini ya. Dan uh, kritik Eusebius ini adalah di abad keempat begitu ya. Jadi menanggalkan semacam kitab apokrifa nggak begitu mudah juga begitu ya. Biasanya dilihat oleh kritik-kritiknya itu munculnya secara eksternal ada di abad keberapa begitu ya. Lalu kita bisa coba diestimasi ya. Dan Infancy Gospel of Thomas ini ditemukan di dalam penemuan yang di zaman modern ya, tahun 1945 di Nag Hammadi di Mesir gitu ya. Sehingga banyak juga tulisan-tulisan yang di abad ke-20 ini berusaha membahas ya sebenarnya isi The Infancy Gospel of Thomas ini seperti apa begitu ya. Dan ini tampaknya mempengaruhi juga bagian dari kitab Quran yang menuliskan tentang kisah Yesus itu bicara waktu waktu masih kecil begitu ya, dan membela ibunya Maria ya yang dikecam oleh komunitas di sekelilingnya begitu. Nah, eh, biasanya ya kalau umat Kristen itu bicara soal
kematian atau penyaliban Yesus memang sangat erat terkait dengan kebangkitannya ya, dan selalu berhubungan dengan duinatur Yesus ya, bahwa ada nuansa keilahian ini yang muncul di dalam peristiwa yang ajaib ini begitu ya. Nah, sebenarnya kisah Quran ya dan tradisi yang diwarisi oleh umat Islam tradisional juga menggambarkan semacam mukjizat ya, karena Yesus itu diselamatkan, digantikan oleh yang lain begitu ya. Namun pemaknaan mukjizat itu ya lebih kepada eh, hukuman ya, berita hukuman kepada orang-orang Yahudi yang mengklaim sesuatu yang tidak benar ya, dan orang-orang Yahudi kemungkinan juga di yang kontemporer ya dengan komunitas Islam pada saat itu yang menentang ajaran Islam sebenarnya, karena terjadi konflik di komunitasnya ya, sehingga terjadi friksi itu, sehingga cerita yang mungkin menjadi cerita yang diyakini dan dihayati di komunitas Kristen itu ditolak ya oleh ajaran Islam pada zamannya begitu ya. Nah, jadi ada komplikasi semacam itu juga yang juga ditulis oleh Abdullah Said di chapternya dia ya, soal berbagai tafsir kematian Yesus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ya, eh, kenapa cerita kematian Yesus itu begitu simpang siur ya, dan yang surat An-Nisa ayat 157 itu basically mengatakan bahwa memang banyak berita simpang siur, dan orang-orang Yahudi yang mengklaim sana sini itu semua ragu-ragu ya dengan apa yang terjadi begitu ya. Itu dengan sangat mudah sebenarnya cocok dengan cerita yang muncul di Injil Matius ya, Matius 28. Karena memang kalau bicara kebangkitan itu kan sesuatu yang sulit dicerna ya. Sehingga di Matius 28 ini murid-murid Yesus juga keheranan dan mungkin ketakutan ya, di dalam catatan Matius bertemu dengan Yesus yang bangkit ya setelah kematian. Nah, tapi lalu ada bagian ini dusta mahkamah agama begitu ya. Sehingga kalau mahkamah agama yang menyalibkan Yesus, mereka kalau mau membantah kisah kebangkitan kan sebenarnya gampang ya. Tinggal hadirkan aja, keluarkan aja mayatnya. Begitu ya, pamerkan di depan umum ya, sehingga apa, hancur semua hoax ya tentang kebangkitan Yesus begitu ya. Nah, tapi rupanya mayatnya nggak ada tampaknya ya. Sehingga di dalam kisah Matius 28 ini, dan terutama ayat 13 ya, itu imam-imam itu ya setelah berunding mengatakan kepada tentara yang menjaga kubur itu, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ya, jadi bahkan menurut Matius ya, sejak awal udah disebarkan hoax yang lain itu ya, bahwa eh, jangan percaya ya cerita kebangkitan, itu pasti murid-muridnya ya yang mencuri mayatnya begitu ya. Nah, sehingga eh, kalau kita di zaman modern seperti sekarang aja ya, dengan berbagai teknologi satelit, digital, apa, eh, kesahihan data sebenarnya bisa dicek ya dengan cepat. Itu aja tidak meredakan fenomena hoax, tidak meredakan fenomena teori konspirasi begitu ya, terutama kalau kita ada beban politik yang sangat besar ya, kita bisa bayangkan zaman kuno itu jauh lebih kacau begitu ya, karena isu dan hoax itu menyebar begitu aja ya, walaupun dari mulut ke mulut ya, eh, berbeda dengan kecepatan digital kita sekarang ya, tapi bisa sulit dijernihkan ya dan bertahan terus ya di komunitas-komunitas yang saling bersengketa begitu ya. Nah, sehingga bahwa fakta kematian Yesus itu menimbulkan keraguan, kekacauan, kekisruhan, berita-berita yang simpang siur. Tampaknya baik Injil Matius maupun surah An-Nisa ayat 157 itu menyaksikan hal yang sama. Ya, jadi jangan-jangan bukan tidak ada titik temunya nih sebenarnya, bahwa itu simpang siur
kedua ayat itu ngomong hal yang sama, begitu ya. Nah, tinggal lantas apa Yesus benar mati di salib atau tidak? Ya, dan buat eh, kelompok Kristiani itu jadi penting karena kematian dan kebangkitan Yesuslah yang menjadi titik tumpu sejarah ya ketika yang ilahi itu bersentuhan dengan yang dunia dan manusia begitu ya. eh, Terjadi penebusan dan mulai ada kesembuhan itu begitu ya di dalam diri Yesus yang merupakan inkarnasi ilahi dan akhirnya bangkit ya sehingga menjadi ekspresi kesembuhan dunia yang pertama dibangkitkan oleh Allah begitu ya. Nah, itu menjadi hal yang sangat sentral ya di dalam pemahaman iman Kristiani. Namun di dalam konteks pemahaman Islam, kisah itu ya bahwa ada nabi bernama Yesus terus mati dan mati atau tidak mati simpang siur, tapi diangkat kepada Allah, tampaknya jelas ya dari berbagai ayat itu ya, 3-4 ayat yang tersedia di Quran, diangkat kepada Allah dan akan datang untuk menghakimi dunia, itu juga jelas itu, ada ayat-ayatnya di Quran. Nah, tapi fakta-fakta itu yang tertulis di Quran tidak pernah ditafsir sebagai menggambarkan sifat keilahian Yesus, begitu ya. Bahkan eh, mukjizat seperti apa yang dari The Infancy Gospel of Thomas itu, yang Yesus berbicara ketika masih bayi, membuat apa burung dari patung burung tanah liat, begitu ya, itu juga eh, tidak dimaknai sebagai menunjukkan keilahian Yesus, begitu ya. Dan bahkan ada ayat yang terkait juga menyebutkan kematian Yesus ya, tapi justru terkait dengan Yesus yang menyangkal sendiri keilahiannya ya. Ini ada ayat dari ini surah Al-Maidah ya, surah 5, 117. Ini bunyinya kalau kita baca, aku ya, maksudnya Yesus ya di dalam ayat ini yang dikisahkan, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau, maksudnya Allah ya, jadi Yesus berkata kepada Allah, apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau Allah mewafatkan aku Yesus, engkaulah yang menguasai mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi di ayat Al-Maidah ini ya 117 justru kalimat yang engkau mewafatkan aku itu terkait dalam konteks besar di mana kisahnya adalah Yesus itu bilang kepada Allah, saya nggak pernah loh menyebarkan apa berita, message uh, yang lain kecuali menyembah Allah yang satu itu, begitu ya. Nah, jadi ini justru ini kalau kita lihat ayat lengkapnya ya, kalau kita balik ke Al-Maidah ayat 16-nya ya. Kalau kita baca, dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya, ini ayat Al-Maidah 116 ini yang menjadi bahan ya buku pelajaran agama yang heboh itu di sekolah ya, yang mengatakan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah ya, bahwa Yesus, Maryam, dan Allah begitu ya sebagai tiga Allah. Ini itu adalah tafsir dari ayat ini nih 116 ini ya. Tetapi setting ayat ini ya sebenarnya adalah eh, pertanyaan kepada Isa ya, apakah Isa mengajarkan hal yang seperti itu? Ya, lalu Isa menyangkal ya, tidak, saya tidak mengajarkan hal yang seperti itu, begitu ya. Dan ayat 17-nya Yesus itu mengatakan yang diajarkan adalah sembahlah Tuhan Allahku dan Allahmu, begitu ya. Nah, jadi apakah ini kritik kepada kekristenan? Ayatnya juga tidak jelas mengatakan itu ya. Apakah
ada ya di budaya di Jazirah Arab pada zaman komunitas Islam mula-mula yang mengklaim bahwa Yesus, Maria, dan Allah itu tiga Allah. Nah, itu juga tidak jelas ya, karena di dalam tradisi-tradisi eh, kekristenan yang ortodoks tidak pernah ada juga ya klaim yang semacam itu. Sehingga Munim Siri ya di dalam membaca ayat ini ya, misalnya dia berusaha menjelaskan bahwa eh, ayat ini sebenarnya bukannya nggak paham ya terhadap kekristenan ya, tetapi melakukan polemik yang hiperbola ya sebagai bagian dari argumennya itu ya bahwa eh, mengklaim sesuatu yang berlebihan ya untuk menunjukkan betapa tidak masuk akalnya pihak lawan bicaranya itu ya, tapi bukan karena tidak paham ya, itu penjelasan yang berusaha dikembangkan oleh Munim Siri begitu ya. Nah tapi semua komunitas Kristen akan bisa menjelaskan ya bahwa tidak ada komunitas Kristen yang ortodoks yang memahami tiga Tuhan sebagai seperti konstruksi ini, eh, melainkan paham Tritunggal itu sebenarnya juga monoteis ya. Nah, tapi di sini ya di dalam diskusi tentang kematian Yesus, ayat 117-nya ini sebenarnya terkait dalam dialog yang agak panjang tentang eh, menyangkal keilahian Yesus ya. Di dalam hal ini memang apa tiga Allah itu ya yang diakui yang atau yang berusaha dibantah di ayat ini Yesus, Maryam, dan Allah. Dan ini tidak presisi, bukan pemahaman Kristiani, tetapi Yesusnya di sini tersangkut juga ya, sehingga ayat ini jelas menyangkal keilahian Yesus. Begitu ya. Dan di sini ada juga diskusi tentang setelah engkau mewafatkan aku ya. Tapi peristiwa kematian ini juga tidak terkait langsung dengan argumennya ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang ya dalam pemahaman Islam tidak pernah kematian itu terkait dengan kebangkitan ya. Walaupun ada pemahaman Yesus diangkat ya ke surga kepada Allah ya. Tetapi tidak pernah kematian kebangkitan itu jadi semacam konsep yang kontinu lalu menunjukkan keilahian Tuhan. Yang ada malah di Al-Maidah surah 5 ayat 117 itu terkait dengan dialog besar yang menyangkal keilahian Yesus. Begitu. Ya itu gambaran Quran ya terhadap ayat-ayat tentang kematian Yesus yang bisa kita baca ya. Nah, lalu Abdullah Said bagaimana ya memaknai ayat-ayat itu ya. Nah, Abdullah Said ini kalau di chapternya ya, kalau Bapak Ibu punya waktu mau baca dengan lebih lengkap ya, Abdullah Said itu menelusuri tafsir-tafsir ya, baik dari yang awal eh, apa zaman Islam mula-mula ya, lalu sampai kepada tafsir yang modern ya oleh penafsir-penafsir modern, dan tampaknya eh, teori yang berusaha diajukan oleh Abdullah Said adalah di dalam komunitas Islam generasi kedua sudah terbentuk pemahaman yang tradisional itu ya bahwa Yesus itu tidak mati di salib melainkan tergantikan ya. Teori substitusi itu terjadinya cukup early di dalam generasi kedua di dalam komunitas Islam, sehingga posisi itu makin lama makin kuat dipegang oleh generasi-generasi angkatan komunitas Islam yang berikutnya, sehingga penafsir modern juga tidak beranjak ya dari tafsir itu. Walaupun kata Abdullah Said secara tekstual, secara teks Quran itu tidak mesti sangat jelas ya peristiwa kematian dan penyaliban itu. Yang ayat yang paling jelas memperinci itu ya An-Nisa 157 itu ya. Tapi bahkan di ayat itu sebenarnya nuansanya adalah cerita yang muncul di kalangan umat Yahudi itu simpang siur kok ya. Dan Allah menghukum itu mereka yang ceritanya simpang siur itu. Ya, nuansa utamanya itu.
Ya, dan kalau cerita itu simpang siur, tentu berarti bisa ada kemungkinan ya Yesus memang mati dan disalib seperti yang ditulis Matius itu ya catatannya. Kejadiannya seperti itu, tapi bahkan dari awal pun serdadu-serdadu itu sudah disuruh yang mengarang cerita yang lain ya, teori konspirasi yang lain, karena ulama-ulama di Bait Allah itu juga tidak menyukai ya dari awal cerita kematian dan kebangkitan Yesus ini, gitu ya. Nah, yang interesting di bagian ini ya, eh, Abdullah Said itu memperinci misalnya salah satu penafsir ya, ini dari abad ke-9 ya, Razi namanya ya. Nah, walaupun Razi mewarisi ya dari penafsir yang sebelum zaman dia ya, tetapi Razi memberikan peluang-peluang ya, karena ayat itu tidak jelas ya, berarti ada peluang berbagai kemungkinan yang terjadi kepada Yesus ya. Ini ditulis di halaman 138 ya, oleh Abdullah Said yang menelusuri tafsir Razi begitu ya. Dan ini ada opsi-opsi yang cukup complicated nih ya. Misalnya nomor satu, one of the Jews sent to bring Jesus out from the house was made to resemble Jesus and then killed by his fellows ya. Jadi ada uh, orang Yahudi yang dikirim berusaha membebaskan Yesus terus terbunuh ya, dan dibuat sehingga menyerupai Yesus begitu ya. Nah, ini teorinya masih teori substitusi sih, tapi berbagai kemungkinan ya. Yang kedua ini yang penjelasannya paling panjang ya. The Jews appointed a man to spy on Jesus ya. Jadi ada yang memata-matai Yesus. And when Jesus ascended a mountain and was raised to heaven, ketika Yesus diangkat ke surga, the spy was made to resemble him and was killed by his fellows ya. Jadi ketika Yesus diangkat ke surga, karena ini ada ayat-ayat lain yang terkait pengangkatan juga ya, maka mata-mata ini terus dibuat menyerupai Yesus ya. Ini semacam mukjizat ilahi ya. Lalu dibunuh ya oleh teman-temannya yang Yahudi begitu ya. Jadi ada berbagai kemungkinan ini yang dibicarakan, menunjukkan bahwa memang ada komplikasi di dalam kisah ini ya, ketidakjelasan yang bisa ada berbagai kemungkinan. Nah, tapi memang Abdullah Said bilang Razi itu tidak juga menunjukkan dia lebih prefer opsi yang mana ya, karena ya di dalam tradisi Islam cerita ini sebenarnya cerita sampingan ya, karena ada message yang lebih utama selalu muncul di dalam motif ayat itu ya, bukan cerita kematian Yesus ini motif sampingan sebenarnya, sehingga tidak sangat aneh ya kalau Razi tidak terlalu tertarik untuk bilang dia prefer yang mana ya. Nah, tapi di sini ada catatan juga nih, halaman 139 ya. Razi itu ya juga mengindikasikan bisa ada ya pemahaman lain yang lebih cocok dengan mungkin hal yang diyakini orang Kristen ya. Di sini Abdullah Said bilang, only Razi seems to indicate a second possibility with perhaps some sympathy for the Christian view, and this is that Jesus was in fact crucified, but that his body's death did not afflict his soul, which was immediately transported to the realm of majesty, alam al-jalal, where it experience only delight and happiness ya. Jadi ini seperti berusaha digabungkan ya, ayat-ayat yang bilang bahwa Yesus diangkat ke surga ya. Jadi sebenarnya secara fisik Yesus disalib, tetapi tidak tidak mencederai jiwanya, dan jiwa Yesus itu terangkat ke surga yang langsung mengalami happiness di surga begitu ya. Nah, ini jadi ada tafsir yang berusaha menggabungkan, dan menurut Abdullah Said mungkin agak simpati ya terhadap pandangan kekristenan ya. Lalu di sini ada komentar yang menarik juga, in his comments on the Nestorian Christians view of the matter. Ya, jadi Razi mengomentari pandangan Nestorian ya. Ini bukan terutama kelompok Nestorian bukan kelompok yang serta-merta di dimasukkan ke dalam tradisi ortodoks kekristenan sih ya, kelompok Nestorian ini. Tetapi ini tampaknya berinteraksi ya. Waktu zaman Razi ini, Razi mengomentari ya, ada pandangan kelompok Nestorian ya.
Dan Rasi itu bilang ya bahwa Nestorians claim that Jesus was only crucified in his human aspect and not his divine aspect ya. Jadi tampaknya ini apa cukup simpati ya terhadap pandangan Nestorian ini yang diajukan bahwa ketika Yesus itu disalibkan sebenarnya aspek kemanusiaannya yang terbunuh tetapi aspek keilahiannya tidak begitu ya. Jadi kelompok Nestorian itu eh, mengimani dui natur Yesus juga, cuman eh, apa eksistensi donatur itu seperti apa? Nah, itu yang kadang-kadang berbeda dari kelompok lain yang dianggap lebih ortodoks ya. Nestorian itu ada komplikasinya tersendiri ya. Nanti kalau Bapak Ibu belajar di sejarah gereja atau sejarah kekristenan mungkin lebih mendetil membicarakan hal itu, tapi tidak termasuk di skop bahasan kita karena bisa jadi sangat complicated sih. Yang interesting adalah Razi berinteraksi ya sama pandangan Nestorian ya yang ada di komunitasnya pada saat itu. Ya. Nah mungkin segini dulu kali ya. Ini banyak informasi ya yang tiba-tiba harus dicerna ya terhadap polemik ini. Namun juga tidak berarti bahwa polemik ini tidak ada titik sentuh sama sekali sehingga tidak bisa didiskusikan dan dibicarakan ya. Eh, saya lihat tekstingnya Bu Tarisa menyebutkan ya tradisi Islam eh, pandangannya substitution theory sedangkan kekristenan tidak. Nah, tapi yang menarik ya kalau kita memikirkan soal tafsir dan konstruksi doktrinal pemahaman agama ya selalu adalah kenapa perbedaan pemahaman itu bisa muncul dan kalau kita memahami kenapanya ya kemungkinan lebih bisa ada alternatif dan alasan-alasan untuk berdiskusi dan berdialog gitu. Nah itu Bu Tarisa di tekstingnya nggak begitu banyak menuliskan kenapanya ya, mungkin karena keterbatasan waktu. Terus pokoknya ini ya apa eh, nulis dulu tekstingnya ya, yang terutama isinya aja dulu lah klaimnya apa di dalam dua tradisi agama itu ya. Nah pertanyaannya Bu Tarisa adalah kalau eh, bahwa umat Islam ya dan Quran juga mengkonfirmasi ya di banyak bagian kebenaran kitab-kitab yang turun sebelumnya termasuk Injil. Bukankah melihat kematian Yesus itu kalau Yesus tidak disalib adalah suatu penyangkalan gitu ya kata Bu Tarisa gitu ya. Nah, gimana? Mungkin pertanyaan Bu Tarisa bisa membuka diskusi kita atau kalau Bapak Ibu ada pertanyaan atau komentar yang lain juga boleh silakan. Ada percobaan menjawab pertanyaan Bu Tarisa? Kalau menyangkal kematian Yesus, tapi mengkonfirmasi kitab-kitab sebelumnya termasuk Injil, apa itu satu penyangkalan begitu? Gimana pendapat Bapak Ibu? Pak Timothy yang nulis texting juga dan bergulat dengan materi juga, ada komentar Pak? Belum ada, Pak. Belum ada. Teti ini yang buka kamera. Kadang-kadang yang eh, teman-teman dari Muslim itu kan juga bertanya begitu ya, tapi mereka yang mereka rujuk kitab-kitab sebelumnya itu adalah kitab Zabur, Taurat, yang memang Tauratnya Musa dengan Zabur Daud gitu, Nabi Daud, dan Injil, Injil yang sebelum dipalsukan ya, tanda petik dipalsukan begitu. Jadi selalu gitu. Jadi bukan Injil yang sekarang yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa katanya. Jadi kadang-kadang itu yang mereka tidak eh, terima dengan masih kadang-kadang juga ya beberapa yang menggunakan kitab suci itu yang gundul ya apa yang surat eh, teks Arab asli begitu. Jadi Hmm.
kurang sahih kalau yang udah terjemahan begitu. Jadi itu sih Pak. Oh iya betul, di komunitas Islam ya terjemahan itu tidak dianggap kitab suci ya, karena ada pemahaman bahwa Quran yang disebut Quran itu yang berbahasa Arab, dan eh, kesahihan kitab suci itu terkait erat dengan bahasanya ya kalau di pemahaman komunitas Islam. Nah, di komunitas Kristen memang proses menerjemahkan itu udah sangat biasa ya, karena dari kitab Ibrani yang Perjanjian Lama sudah juga diterjemahkan ke bahasa Yunani begitu ya. Dan di zaman Yesus, orang kalau membaca kitab Perjanjian Lama kebanyakan membacanya Septuaginta. Ya, makanya kalau Paulus mengutip Perjanjian Lama, kadang-kadang verbatimnya lebih dekat ke Septuaginta daripada ke teks Masoretik yang bahasa Ibrani begitu. Jadi tradisi penerjemahan kalau di komunitas Kristen udah biasa, kalau di komunitas Islam terjemahan itu tidak dianggap kitab suci begitu ya. Nah, eh, kalau komunitas Islam yang bersentuhan misalnya ngobrol dengan Bu Teti bilang bahwa Injil yang asli itu yang sebelum dipalsukan, biasanya apakah mengacu kepada Injil tertentu atau ya cuman bilang begitu aja tanpa ada spesifikasi? Biasanya sampai di situ aja sih Pak. Cuma Ya. kadang-kadang kita bilang bahwa apakah Allah itu tidak berkuasa untuk menjaga kitabnya, Mm-mm. firmannya begitu. Ya Mm-mm. juga ya gitu. Tapi ya memang begitulah gitu. Jadi Mm-mm. berakhirnya di situ. Ya. Nah, jadi itu mungkin menjawab pertanyaan Bu Tarisa sih ya sedikit banyak, karena Bu Tarisa kan menanyakan apakah itu tidak kontradiktif ya kalau umat Islam dan Quran mengkonfirmasi Injil, tapi kalau di Injil ada kisah kematian penyaliban Yesus itu disangkal ya, apakah itu berarti ada salah satu pernyataan yang salah ya. Biasanya cara menyelesaikan kontradiksinya adalah dengan konsep tahrif itu ya, bahwa kitab suci Kristen itu yang sudah terdistorsi dan dipalsukan ya, itu kata yang tadi Bu Teti pakai ya. Nah, tapi memang di dalam diskusi tahrif ya, biasanya memang tidak pernah menspesifikasi ya yang palsu yang mana begitu ya. Dan walaupun teks Yunani atau teks Ibrani itu dari kitab suci Yahudi dan Kristen itu banyaknya minta ampun ribuan ya, tapi juga mungkin tidak pernah ada usaha ya untuk memverifikasi kalau yang disebut palsu atau tahrif atau terdistorsi itu yang mana gitu ya. Nah, tapi Bible scholars dan Muslim scholars zaman sekarang ya, karena saling bersentuhan dan sama-sama berinteraksi ya dan mencoba memahami ya, seperti Abdullah Said itu ya, even berani mengatakan bahwa sebenarnya secara teologis ya tidak ada keberatan apa-apa loh kalau memahami Yesus itu disalib dan dibunuh pada saat itu. Sebenarnya nggak ada keberatan teologis apapun, dan teks dari Quran itu tidak harus dipahami sebagai teori substitusi begitu. Ya. Nah, ini ada komentar dari Pak Yosua nih di kolom chat ya. Eh, Kita saja di dalam kekristenan saat membaca satu bagian firman Tuhan, pemahaman kita sering berbeda-beda. Terus bagaimana mereka yang harus mendigest bahasa Arab langsung? Kan tidak semua orang kemampuan bahasanya bagus. Terus bagaimana mereka bisa mempertanggungjawabkan imannya kalau mereka kurang ngerti apa yang mereka baca? Nah, jadi kalau di komunitas agama tertentu memang pada akhirnya tidak dituntut ya semua orang itu bisa melakukan tafsir, dan tafsir itu tugas ulama begitu ya. Eh, tapi umat ya kalau dalam tradisi Islam diharapkan membaca dan melafalkan, karena Quran itu adalah lafalan ya, citation begitu ya. Dan di dalam melafalkan itu pun sudah ada pahalanya walaupun tidak memahami. Nah, komunitas Kristen Protestan memang punya tradisi yang lain ya, karena sejak reformasi Martin Luther, Luther sendiri mengusahakan menerjemahkan Alkitab dari bahasa Yunani asli ke bahasa Jerman ya, sehingga rakyat bisa baca. Sehingga kalau ada
semacam propaganda dari gereja Katolik Roma pada saat itu bahwa orang bisa diampuni dosanya kalau membeli surat pengampunan dosa, maka masyarakat awam diharapkan bisa ngecek sendiri ya, baca sendiri misalnya ayat-ayat yang Martin Luther ajukan ya, misalnya Roma 1 ayat 17 ya, bahwa eh, di dalamnya nyata kebenaran Allah ya, orang benar akan hidup oleh iman begitu misalnya. Nah, tadinya di zaman Luther yang bisa baca Alkitab ya teolog begitu ya, karena eh, Alkitab yang dibacakan kadang di dalam kebaktian atau misa juga masih dalam bahasa Latin ya. Mana bisa rakyat kebanyakan baca ya di dalam bahasa Latin ya, orang Jerman gitu misalnya, ya. Dan sebenarnya di dalam peristiwa reformasi ada perdebatan tuh. Apa benar Martin Luther memakukan 95 tesis itu ke pintu gereja di Wittenberg ya tahun 1517? Karena teks dia yang dicetak itu dalam bahasa Latin. Kalaupun dia memakukan itu ya ke pintu gereja ya, nggak ada yang bisa baca rakyat gitu ya. Jadi itu terjadi perdebatan ya. Sejarawan biasanya memperdebatkan itu. Dan gambaran-gambaran pamflet yang paling awal ya, yang menunjukkan Luther itu di depan pintu gereja melakukan sesuatu gitu ya, itu munculnya seabad kemudian, tahun 1617, waktu merayakan 100 tahun terjadinya reformasi gitu. Nah jadi waktu awal tuh apa benar sih Luther itu makuin 95 tesis di situ ya. Nah walaupun itu hearsay ya, tapi kebanyakan sejarawan tampaknya menyetujui bahwa kemungkinan besar Luther itu memakukan itu walaupun bahasa Latin dan walaupun orang kebanyakan nggak bisa baca ya. Karena Luther itu orangnya juga cukup demonstratif begitu ya. Jadi dia di, dipercaya oleh para sejarawan memang melakukan itu, tapi dia mengirim juga surat 95 tesis itu ya ke apa Albrecht itu, eh, yang menjadi apa kepala keuskupan Roma Katolik ya di Magdeburg begitu ya. Jadi dia memang kirim protesnya juga ke teolog yang bisa baca gitu ya. Walaupun secara demonstratif dia pakukan juga di pintu gereja ya. Tapi kenyataan bahasa ini memang menjadi semacam barrier ya untuk umat kebanyakan itu eh, bersentuhan dengan kitab sucinya langsung begitu ya, memahami dan berusaha menghayatinya ya karena memahami bahasanya gitu ya. Dan itu yang diterobos ya di dalam era reformasi Protestan sebenarnya oleh Luther ketika dia menerjemahkan kitab suci ke bahasa Jerman ya. Dan kalau tanpa perlindungan Pangeran Friedrich the Wise ya mungkin Luther udah diburu terus dibunuh ya karena dia ya memang dianggap penyesat juga ya, dikirimi surat ekskomunikasi dari Gereja Katolik Roma begitu ya, dan diancam kalau apa tidak menarik ajarannya akan dianggap bidat memang. Nah, jadi persoalan bahasa itu di setiap apa komunitas berbeda ya. Kalau Bapak Ibu ke gereja Katolik masih cenderung terasa bahwa umat itu nggak usah lah baca Alkitab langsung ya dan paham langsung gitu ya. Ya ke gereja nggak usah bawa Alkitab ya kan dibacain sama imamnya. Ya lalu diterangin artinya oleh imam ya. Umat itu lebih diharapkan untuk mendengarkan imamnya begitu ya, dan tafsir itu berasal dari imam karena eh, imam itu yang terlatih belajar untuk melakukan tafsir ya, umat enggak. Nah, tapi kalau di tradisi Protestan enggak gitu. Ya, kita kumpul-kumpulnya Bible study ya, mari kita baca sama-sama. Terus kita memahami sama-sama. Terus kalau ada perbedaan-perbedaan mari kita diskusikan gitu ya. Jadi memang setiap kelompok agama beda-beda sih ini ya, eh, mendekati problem bahasa itu ya. Dan yang tadi Pak Yosua bilang betul ya, kita sendiri aja kalau baca beda-beda begitu ya. Nah kalau bahasanya nggak paham gimana gitu ya. Nah kita mempercayai kalau di kalangan Protestan terjemahan Alkitab yang sangat banyak versi dalam berbagai bahasa itu cukup ya untuk kita memperoleh informasi yang cukup akurat ya tentang kitab suci yang kita baca. Dan kita juga meyakini bahwa eh,
pewahyuan itu ya, ketika kitab suci itu diwahyukan dan dituliskan untuk kita bisa baca, adalah dengan bahasa-bahasa yang memang dipahami manusia ya, bukan untuk mengecoh kita gitu ya. Sehingga ya harusnya orang biasa juga bisa paham ya. Paling tidak itu keyakinan Luther ya waktu menerjemahkan ke bahasa Jerman dengan berbagai kesulitannya ya, bahwa ini kalau dibaca orang biasa juga harusnya bisa terjadi diskusi dan pemahaman gitu ya. Walaupun pada kenyataannya ya begitu orang Protestan baca juga pemahamannya banyak ya. Tergantung juga dia seberapa fasih ya baca berbagai terjemahan atau baca bahasa Yunaninya langsung ya. Kedalaman pemahaman itu bisa bervariasi juga sih. Ya. Nah, tapi kalau di umat Katolik dan umat Islam memang tidak dituntut ya umat itu untuk menggeluti kitab suci semacam itu ya, memang mengandalkan imamnya ya. Sehingga di dalam kelompok agama yang lebih hierarkis semacam itu, bahwa imam itu eh, kalau lebih terlatih, lebih menghasilkan tafsir yang tidak membuat polarisasi umat ya, menghasilkan stabilitas dan kedamaian di masyarakat sehingga kita bisa hidup bersama dengan cukup baik ya, dan mengusahakan kesejahteraan bersama walaupun ada pluralitas agama, itu jadi penting sih sebenarnya. Apalagi kalau pemahaman itu sangat tergantung dari imamnya ya, itu jadi sangat penting sih. Bahkan di dalam keseharian pandemi kan itu juga penting ya. Kalau dari imamnya aja udah bilang ya, oh kita kalau beriman sama Tuhan nggak usah divaksin. Wah langsung umat itu berada di dalam bahaya begitu ya. Kalau imamnya aja tafsirnya seperti itu gitu ya. Dan ya juga ada ya pendeta Protestan yang melakukan tafsir yang semacam itu ya. Jadinya eh, apa bisa cukup membingungkan umat sih. Walaupun orang Protestan di ini ya didorong untuk membaca Alkitab secara langsung dan berusaha ya menafsirkan untuk kebutuhan pribadi, tapi tetap kalau imam itu ngawur ya akan menghasilkan kebingungan umat sih. Nah, ini ada waktu sedikit saya coba lanjut ya. Saya ingin menunjukkan beberapa ini ya, bukti-bukti yang cukup awal ya tentang eh, pemahaman kisah penyaliban dan kematian Yesus begitu ya. Ini misalnya ya di British Museum ya, ada apa ini tuh dari peti mati ya, kayu ya, ivory, ini gading begitu ya. Ini saya ambil dari websitenya British Museum langsung ya. Diperkirakan ini dari abad ke-5 ya, 420 atau 430 tahunnya ya. Dan di penggambaran ini kita lihat di sebelah kiri ini Yudas yang menggantung diri ya. Ini dari cerita kitab suci Kristen juga ya. Terus di bawahnya ini ada koin yang dia dapat dari menjual Yesus begitu ya. Terus ini penyalipan Yesus begitu ya, dan orang-orang di sekelilingnya begitu ya. Dan ini cukup early ya, tahun 420 430. Jadi 200 tahun sebelum Islam ini penggambaran ini udah ada ya. Dan memang tidak banyak ya gambar-gambar penyalipan ya. Karena kan penyalipan itu basically sesuatu yang memalukan ya. Itu kriminal itu yang disalib ya, dan kriminal berat begitu ya yang sampai disalib, karena dipamerkan oleh kerajaan ya supaya ada efek mencegah orang lain melakukan hal yang sama ya. Dan mungkin kan nuansa kejahatan yang dituduhkan kepada Yesus ya adalah kejahatan semacam ini ya, pengkhianat negara ya. Karena kan di atas salibnya ditulis inilah raja orang Yahudi ya, padahal kan dijajah kekaisaran Romawi begitu ya, sehingga ini pengkhianat negaranya nih ya, disalib. Dan itu biasanya penjahat-penjahat berat juga ya yang dihukum dengan cara disalibkan. Jadi gambar-gambar penyalipan itu nggak ada gitu ya, cenderungnya gitu ya. Nah, tapi itu dari abad ke-5 itu ada ya, itu dari peti mati ya. Lalu ada lagi yang lebih early ya. Tapi itu karya seni yang lebih simpel lagi begitu ya. Ini ya, ada gambarnya juga. Ini juga ada di British Museum sih. Ini kayak coret-coretan grafiti ya di batu gitu aja ya. Eh, ini namanya
Alexamenos ya, Alexamenos graffiti ya istilahnya ya. Ini kalau dicari di apa Wikipedia juga ada nih, Alexamenos graffito. Jadi coret-coretan di batu itu ya, itu tampaknya untuk mengejek orang Kristen itu ya, karena ini ini gambar coret-coretannya di kertas ya, berusaha meniru yang ini ya, ini modern, coretan modern, yang aslinya bentuk apa artefaknya kayak seperti ini yang di sebelah kiri ya. Lalu kalau kita lihat gambarnya, ini Yesus yang disalib pakai kepala keledai ini ya tampaknya ya. Lalu ini ada orang, si Alexamenos, ini tulisannya ini menyembah ya. Jadi Alexamenos menyembah Tuhan ya. Ini GBT Deo ya. Jadi Alexamenos menyembah Tuhannya, dan Tuhannya digambarkan dengan kepala keledai seperti itu. Ya, jadi itu untuk mengejek orang Kristen. Nah ini kalau diestimasi ya, eh, ini di websitenya ini tanggalannya macam-macam nih. Ada yang bilang first century, ada yang bilang second century, ada yang bilang third century. Ya, abad ke pertama, kedua, atau ketiga ya. Tapi kalau dibaca di Wikipedia misalnya, dia bilang sekitar abad kedua ya, tahun 200-an ini ya. Jadi kisah ya, bahwa ada figur Yesus Kristus ya, yang disembah ya, karena ada sifat keilahian, lalu penyembah-penyembahnya itu diejek begitu ya, itu udah ada tuh kisah itu ya. Sehingga kisah kematian dan penyalipan itu tuh sangat early ya sebenarnya. Kalau kita lihat artefak-artefak arkeologis yang tersedia ya, eh, paling tidak abad kelima ya, tahun 420 430, atau abad kedua ya, yang Alexamenos graffiti itu ya. Nah, sehingga kalau Bapak Ibu baca argumennya Nabil Qureshi ya, basically Nabil Qureshi itu bilang kalau kita pakai historical criticism ya, eh, kritik sejarah, maka sumber-sumber yang lebih dekat dengan kejadiannya ya, eh, fakta sejarah tentang Yesus ya di abad pertama, maka Injil-Injil yang ditulisnya di abad pertama itu lebih reliable ya daripada tulisan yang munculnya abad ke-6 ya. Dan Nabil Qureshi itu menunjukkan misalnya kisah Yesus yang apa berbicara waktu bayi dan membuat burung hidup dari tanah liat, itu ditunjukkan koneksinya ke invensi Gospel of Thomas yang mungkin sekitar abad kedua akhir atau abad keempat begitu ya, sehingga eh, biasanya kalau lebih late ya, tulisan itu tuh udah berisi banyak tambahan dengan pemahaman yang lebih kontemporer di zamannya. Jadi yang paling dekat dengan kejadiannya itu yang paling reliable, yaitu Injil-Injil di Alkitab Kristen ya, yang di bawah abad pertama. Ya, misalnya Injil Matius yang kita baca itu estimasinya sih sekitar tahun 70-an AD ya, 70 sesudah Masehi. Karena pada saat itu Bait Allah di Yerusalem itu dihancurkan oleh kerajaan Romawi. Lalu ada pergumulan yang sangat besar ya di masyarakat. Lantas kalau beragama kepada Tuhan eh, sebagai orang Yahudi itu seperti apa? Apakah seperti Farisi yang di jalanan itu, atau mengikut Yesus caranya berbeda ya? Makanya kitab Matius itu berinteraksi dengan Farisi dengan cukup keras ya, kalimat-kalimatnya tuh kalau lihat di Injil Matius. Dan itu diestimasi tahun 70-an ya. Jadi di bawah abad pertama itu sangat dekat ya dibanding berbagai tulisan yang lain tentang Yesus begitu. Dan argumennya Nabil Qureshi sangat sederhana. Tulisan yang paling dekat dengan kejadian sejarahnya itu yang paling reliable, yang kalau mau diikuti kisahnya begitu. Nah, mungkin sampai di situ materi kita ya. Mudah-mudahan paling tidak polemiknya ya, bagaimana perbedaan pandangan itu muncul di berbagai kelompok agama itu Bapak Ibu udah lebih memahami. Oh, saya ingin tunjukin juga dari Abdullah Said ya, beberapa halaman terakhir ya. Eh, ini ya, halaman 143 ya. Di sini
Abdullah Said itu berusaha menerangkannya kenapa sih jadi pemahaman bahwa Yesus disalib itu ditolak ya. Dia bilang di sini ya, this denial is largely based on certain reports that were transmitted by second generation Muslims. Ya bahwa karena generasi kedua umat Islam itu banyak yang menolak, sehingga tafsir-tafsir yang lebih modern juga ikut ya second generation Muslims ini, and are not necessarily based on any particular tradition of the prophet. Jadi tidak berbasis kepada tradisi yang berasal dari Muhammad sendiri, ya, yang dianggap otentik, begitu ya. Ini klaim yang cukup berani ya dari Abdullah Said ya. Lalu Said juga bilang, many scholars of today emphasize the importance of reason in interpreting the Quran ya. Jadi banyak scholars zaman sekarang juga memakai reasoning ya, termasuk teori-teori apa histori kritis begitu ya. Terus dia bilang, there is nothing theologically difficult in accepting the idea that Jesus was crucified and that he was killed. Ya, jadi sebenarnya secara teologis tidak ada yang sulit ya untuk menerima bahwa seorang nabi itu dibunuh. Itu terjadi di sepanjang sejarah ya. Dan kalau Yesus dipahami oleh Islam sebagai manusia, nabi begitu ya, ya kalau dia terbunuh ya biasa aja gitu ya. Kenapa harus ditolak ya? Dan penyebabnya ditolak secara tradisional adalah karena second generation Muslimsnya ini sudah menolak ya. Dan menurut Said kemungkinan second generation Muslims ini karena bergesekan ya dengan komunitas Kristen dan Yahudi di zamannya. Ya, tapi secara teologis nggak ada alasan uh, sangat prinsipil ya untuk menolak kematian Yesus ya. Nah, rejecting the Christian claims about Jesus and the New Testament narrative of Jesus that largely based on a few sayings from the second generation Muslims is highly problematic from the point of view of such contemporary Muslim scholars. Ya, jadi bagi Muslim scholars yang uh, menggunakan reasoning juga logika untuk tafsir begitu ya, langsung mengambil tafsir dari second generation Muslim selalu menolak kematian Yesus, ini highly problematic ya, karena bukti-bukti sejarah, arkeologis dan lain sebagainya, dan banyak historian ya, termasuk Reza Aslan ya yang juga seorang Islam ya, itu nggak ada masalah itu mengakui kematian Yesus begitu. Ya, jadi di sini ini komentar-komentar Abdullah Said menunjukkan bahwa ada usaha juga ya dari Muslim scholars untuk berdialog di soal ini ya, dan tidak kekeh di satu kemungkinan tafsir saja ya. Di sini ada titik sentuh, ini bukan persoalan prinsip teologi ya untuk menerima kemungkinan kematian Yesus begitu ya. Lalu di sini juga Said bilang ya di halaman berikutnya 144, the Quran only mentions the death or crucifixion of Jesus in passing. Ya, sebenarnya kematian Yesus dan penyaliban Yesus selalu disebutkan sambil lalu aja di ayat-ayat Quran yang tadi kita lihat itu ya, muncul di dalam message cerita yang besar yang lain ya. Sebenarnya message-nya lain ya. Misalnya Anisa 157 itu adalah orang Yahudi yang klaimnya simpang siur. Ini dihukum Tuhan. Itu message utamanya. Lalu kejadian kematian Yesusnya ini hanya in passing aja begitu ya. Nah, lalu di sini juga ada komentarnya Said. By rejecting the very basis on which important Christian theological positions were based, early Muslims were perhaps indirectly attempting to discredit the very foundations of Christian theology. Jadi kenapa yang second generation Muslim ini dengan keras ya bereaksi menolak kisah kematian Yesus, kemungkinan karena gesekan itu yang terjadi ya, dan itu simply usaha second generation Muslim untuk mendiskreditkan fondasi dari teologi Kristen yang menjadi akibat gesekan di zamannya gitu ya. Jadi terus di sini Said bilang, as texts that deny the death and crucifixion of Jesus were most likely overemphasized in early Muslim polemics and later became the standard Muslim theological position in relation to Jesus, in subsequent centuries it became very difficult to question such positions ya. Jadi menurut Said di dalam early generation itu, second generation itu overemphasize, penolakan terhadap kematian Yesus itu terlalu ditekankan ya.
Lalu terjadinya dalam konteks polemik lagi ya, gesekan, perdebatan yang sangat keras, dan di dalam generasi teologi Islam yang berikutnya menjadi semacam pemahaman standar, begitu ya. Lalu di dalam tafsir-tafsir modern kita jadi lebih sulit dipertanyakan lagi karena udah semacam standar tradisi, begitu ya. Makanya penafsir-penafsir modern yang dikutip oleh Said ya, seperti Maududi atau Said Kutub, juga basically teorinya teori substitusi sih, begitu ya. Nah, tapi ini komentar berikutnya dari Said. The view that the scriptures of Jews and Christians were distorted, unreliable, and historical problematic also gain credence, begitu ya. Jadi ada pemahaman soal tahrif itu yang pelan-pelan juga mendapatkan dukungan, gitu ya. Sehingga persoalan-persoalan ini menyulitkan ya untuk mempertanyakan ulang pandangan tradisional Islam itu. Tapi di halaman berikutnya ini Said mendorong sih untuk diskusi yang lebih lebih lanjut ya, karena di era modern globalisasi scholars itu saling bersentuhan, begitu ya. Lalu ada teknik-teknik historical yang lebih modern, begitu ya. Harus mempertimbangkan juga bukti-bukti arkeologi, catatan-catatan sejarah yang banyak, yang lebih early, begitu ya. Sehingga kalau terlalu ngotot dengan pandangan tradisional tertentu yang tidak berbasis tekstual yang sangat kuat ya, bisa jadi problematis ya, begitu kata Abdullah Said ya. Nah, mungkin sebegitu ya bagian-bagian yang ingin saya tunjukkan. Kalau perlu lebih detail, Bapak Ibu, ada chapter Abdullah Said yang Bapak Ibu bisa baca ya soal polemik di topik ini. Ada komentar, pertanyaan dari Bapak Ibu? Coba kita lihat pertanyaan dari Pak Timothy ya. Pak Timothy itu pertanyaannya adalah eh, jika memang tulisan-tulisan Quran juga dipengaruhi oleh berbagai tulisan lampau, setidaknya terpengaruh tapi bukan disalin verbatim ya, mengapa mereka menerima hanya beberapa atau sebagian informasi seperti yang bernuansa gnostik, bukan informasi-informasi lainnya? Apakah ada pembatasan tulisan literatur di zaman itu? Nah, ini sebenarnya eh, zaman pramodern itu kan tulisan tuh memang sangat sulit ya. Karena kan kita tidak, kan teknik percetakan itu kan teknologi modern ya, ditemukannya Johann Gutenberg gitu kan, ceritanya itu abad ke-15 ya, sebelum reformasi di Jerman, begitu ya. Jadi ya walaupun memang ada ya perpustakaan kerajaan-kerajaan ahli tulis yang bisa menyalin ya. Dan Bart Ehrman bilang di bawah abad keempat variasi-variasi salinan itu masih sangat banyak. Di atas abad keempat lebih banyak penyalin yang profesional ya. Variasi-variasi itu lebih berkurang ya karena penyalin profesional lebih banyak. Tapi sebelum ada percetakan, basically sebenarnya masyarakat pada umumnya itu nggak bisa baca ya. Karena Bapak Ibu harus bayangin ya, beli tulisan yang ditulis di atas kulit atau kodeks itu gitu mahal, begitu ya. Karena kalau misalnya ditulis di kulit, berapa banyak ternak yang harus dibunuh ya supaya bisa ada kitab gitu ya. Dan ternak itu kan barang mewah ya, barang mahal ya. Itu sama kayak punya mobil Mercy atau BMW zaman sekarang gitu ya. Terus kebanyakan orang yang nggak punya ya. Jadi kalau di gereja ada kitab suci atau apa ya, cuma punya satu begitu ya, untuk dibaca oleh imam, didengarkan oleh oleh umat, begitu ya kan. Makanya waktu gereja mula-mula dipersekusi ya, bukan cuman ininya diciduk ya, bukan cuman eh, pastor atau imamnya diciduk ya, kitabnya disita supaya memang nggak bisa kebaktian ya. Karena kitab itulah barang mewahnya gitu ya. Jadi nggak ada itu orang punya buku pribadi di rumah, itu zaman pramodern kan nggak ada, begitu ya. Nah, sehingga eh, apa kita harus membayangkan dunia yang sangat berbeda ya dengan persoalan tulisan-tulisan modern yang kita hadapi ya. Kita kan kalau ngadepin tulisan sekarang di handphone kita ya, di WA.
yang isinya hoax terus kita delete langsung begitu ya, seolah-olah sampah nggak berharga gitu ya. Kalau tulisan zaman dulu ada di medium apapun ya itu barang mewah semuanya begitu ya. Nah sehingga bukannya ada pembatasan tulisan literatur di zaman itu ya, tapi literatur basically memang terbatas dan cuma kalangan elit tertentu di masyarakat ya, either karena dia berpendidikan atau dia bangsawan atau dia orang kaya banget ya, yang akhirnya bisa akses ke tulisan-tulisan gitu. Ya sehingga kalau tulisan itu beredarnya lewat kisah-kisah dari mulut ke mulut, nah itu mekanisme sehari-hari beredarnya kisah-kisah yang dari tulisan dan lewat penyalinan itu semua kemewahan kehidupan itu ya. Sebenarnya seperti itu sih dunianya Pak Timothy. Mudah-mudahan menjawab ya. Ya, saya rasa eh, materi kita cukup ya. Ada pertanyaan atau komentar yang membara yang ingin dikatakan? Oke, kalau kalau nggak ada kita sampai di sini ya. Nanti abis ini saya buka ruang dialog kita di G-Class. Terus Bapak Ibu bisa mulai servis untuk debat atau dialog nanti malam, gitu ya. Dan besok pagi kita tunggu respons pertamanya dan mudah-mudahan debat atau dialognya di G-Class bisa meriah ya untuk topik-topik yang udah kita bahas ya. Kita sampai di sini untuk sore ini.